warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saswita. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan senilai. Mempelajari perbandingan atau jenis-jenis perbandingan sangat penting dalam matematika. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari. Tidak lepas dari perbandingan atau rasio, dikatakan adanya perbandingan atau rasio bila mana terdapat dua atau lebih elemen yang sama dengan kuantitatif yang dijadikan tolak ukur dalam perbandingan. Nah, yang dimaksud dengan perbandingan senilai adalah perbandingan dua besaran yang apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin besar dan sebaliknya. Berikut adalah rumus perbandingan senilai, yaitu Y1 per Y2 sama dengan X1 per X2. Grafik yang terjadi adalah garis lurus yang melalui titik yang merupakan pasangan bilangan dari titik-titik yang diketahui. Contoh soal yang pertama, perbandingan uang kakak dengan uang adik sama dengan 4:3. Jika uang kakak 20.000, berapakah uang adik? Nah, di sini kita menggunakan rumus perbandingan senilai, yaitu Y1 per Y2 sama dengan X1 per X2. Y1 merupakan perbandingan dari kakak, yaitu 4, sedangkan Y2 adalah perbandingan dari adik, yaitu 3. Nah, di sini X1 adalah uang kakak yang sudah diketahui, sedangkan X2 uang adik yang belum diketahui. Nah, di sini kita menggunakan perkalian silang. 4 kali uang adik yang belum diketahui, sedangkan 3 dikali dengan uang kakak yang sudah diketahui 20.000. Nah, di sini kita tulis uang adik sama dengan 3 kali 20.000 per 4 sama dengan 60.000 per 4. Nah, 60.000 tersebut dibagi 4, hasilnya yaitu 15.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Makoto Purnama JGHN. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbandingan selisih. Selisih adalah perbedaan antara dua buah bilangan dengan cara pengurangan bilangan yang besar dengan bilangan yang kecil. Selisih dalam matematika adalah operasi hitung pengurangan antara dua bilangan yang besar dengan dua bilangan yang kecil, sehingga hasilnya selalu positif. Selisih dalam matematika juga merupakan perbedaan nilai antara dua bilangan. Nah, rumus perbandingan selisih yaitu jumlah ditanya sama dengan perbandingan ditanya per perbandingan diketahui dikali jumlah diketahui. Nah, di sini saya akan memberikan contoh perbandingan selisih menurut nalar, yaitu umur Dewi 25 tahun sedangkan umur Adi 51 tahun. Maka selisih umur Dewi dan Adi adalah saya akan mengurangkan umur Adi yang paling tinggi yaitu 51 tahun dikurang 25 tahun yaitu 26 tahun. Jadi selisih atau perbedaan umur mereka adalah 26 tahun. Nah, saya akan memberikan contoh lagi menurut rumus perbandingan selisih, yaitu perbandingan siswa laki-laki dan perempuan di kelas 5 adalah 2:3. Selisih banyak siswa laki-laki dan perempuan adalah 7. Berapakah banyak siswa laki-laki dan perempuan masing-masing? Siswa laki-laki 2 banding siswa perempuan 3. Sini kita akan menggunakan rumus perbandingan selisih. Jumlah ditanya yaitu kita misalkan siswa laki-lakinya. Perbandingan ditanya 2. Perbandingan diketahui 1. Dari mana dapat 1? Yaitu dari 3 dikurang 2 adalah 1. Dikali sama seperti rumus 7. 7 adalah jumlah yang diketahui di soal. Nah,
2 dikali 7 dibagi 1 sama dengan 14. Nah, begitu juga dengan pencarian siswa perempuan. Siswa perempuan 3. Perbandingan yang ditanya adalah 3, yaitu ini. 1 adalah perbandingan yang diketahui dikali 7 perbandingan 7 adalah jumlah diketahui. Sama 3 dikali 7 dibagi 1 sama dengan 21. Nah, inilah hasilnya. Di sini kita dapat membuktikan apakah benar jawaban yang kita cari tadi dengan cara kita dapat mengurangkan hasil yang tinggi ke yang rendah, yaitu 21 dikurang 14. 21 kurang 14 sama dengan adalah 7. Nah, 7 dapat kita pastikan dari soal 7, yaitu 7 itu adalah selisih banyak siswa laki-laki dan perempuan. Nah, jadi jawaban yang kita kerjakan tadi adalah benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan berbalik nilai, di mana perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang memberikan relasi antara dua besaran yang jika salah satu besaran diperbesar, maka besaran lainnya akan diperkecil. Atau sebaliknya, jika besaran yang satu dikali dengan suatu bilangan, maka besaran yang lainnya dibagi dengan bilangan tersebut. Dalam perbandingan berbalik nilai, jika suatu besarannya ditambah, maka yang lainnya akan dikurang. Atau sebaliknya, jika suatu besaran yang berkurang, maka besaran yang lainnya akan ditambah. Berikut contoh soalnya. Ini saya akan mengerjakan contoh soal. Untuk membangun sebuah rumah, 10 orang pekerja membutuhkan waktu 60 hari. Pertanyaannya, berapakah pekerja yang dibutuhkan untuk membangun rumah dalam waktu 30 hari? Mari kita selesaikan di sini. Pekerja 10 orang membutuhkan waktu 60 hari. Kemudian, pertanyaannya, jika dalam waktu 30 hari, berapakah jumlah pekerja yang dibutuhkan? Baiklah, di sini kita simbolkan saja dengan X. Selanjutnya, kita bisa buat perbandingan seperti ini. 10 banding X sama dengan 60 banding 30. Kemudian 30 ini kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi pembagian. Jadi 600 dibagi 30 sama dengan X. Hasilnya 600 dibagi 30 sama dengan 20. 20 sama dengan X. Jadi X-nya adalah 20. Jadi yang dapat kita simpulkan, jumlah pekerja yang dibutuhkan dalam waktu 30 hari adalah 20 pekerja. Sekian dari saya. Maaf jika banyak salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Faradila. Saya dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang perbandingan. Yang dimaksud dengan perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Perbandingan merupakan bentuk paling sederhana dari suatu pecahan. Perbandingan dapat ditulis A per B atau A banding B. Oleh karena itu, sifat-sifat pada pecahan juga berlaku pada perbandingan. Perbandingan dapat disederhanakan dengan cara yang seperti pada penyederhanaan pecahan. Perbandingan yang merupakan suatu jalan melakukan yang berfaedah untuk tidak menyamakan antara dua nilai atau lebih dari satu nilai numerik yang menyatakan jumlah sesuatu yang sejenis, dan untuk menyatakan dengan jalan melakukan yang cukup tidak terlalu susah dikarenakan bentuk umum dari perbandingan yaitu A banding B atau keterangannya A pemilang sedangkan B penyebut. Sifat perbandingan. Bentuk umum perbandingan senilai. A banding B sama dengan C banding D atau A per B sama dengan C
per D atau AD sama dengan BC. Jenis-jenis berbandingan. Jenis-jenis berbandingan. Yang pertama, perbandingan berbalik nilai. Yang kedua, perbandingan senilai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asasun Najah. Saya akan menjelaskan mengenai perbandingan bertingkat. Perbandingan bertingkat merupakan salah satu perbandingan yang melibatkan lebih dari satu perbandingan. Sekarang kita kembali lagi membahas materi perbandingan bertingkat, yang tentunya jauh lebih sulit daripada perbandingan senilai. Namun jangan khawatir, karena di bawah ini ada satu contoh soal perbandingan bertingkat dan cara mengerjakannya. Contoh soalnya yaitu A banding B sama dengan A banding 2 dan B banding C sama dengan 3 banding 4. Tentukan A banding C. Ini adalah contoh soalnya dan cara mengerjakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Syirahayu. Saya sini akan menjelaskan cara menghitung perbandingan. Perbandingan adalah proses membandingkan nilai atau besaran dari dua hal atau lebih yang sejenis dan dinyatakan dalam bentuk yang paling kecil atau sederhana. Nah, ini contoh soal cara menghitung perbandingan. Umur Andi adalah 15 tahun dan umur Aldo adalah 20 tahun. Berapakah perbandingan umur Andi dan umur Aldo? Jawab. Umur Andi 15 tahun dibanding Aldo 20 tahun. Nah, mari kita sederhanakan dengan cara menentukan FVB-nya lebih dahulu. Nah, kita bisa pakai cara pohon faktor. 15 dibagi 3 dapat 5. Berarti kita stop pemfaktorannya. Kemudian 20 dibagi 2 dapat 10. Terus dibagi 2 dapat 5. Nah, udah bilang prima, berarti kita stop. Nah, sekarang kita teruskan faktorisasinya. 15 sama dengan 3 kali 5. 20 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. FVB itu pilihan angka yang sama yang kecil. Nah, di sini yang sama kan cuma angka 5 nih. Berarti FVB-nya 5. Nah, 15 dibagi 5 dapat 3 dibanding 20 dibagi 5 dapat 4. Nah, perbandingan umur Andi dengan umur Aldo 3 dibanding 4. Atau bisa juga 3/4. Dan sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Maulia dari Prodi PGSD NIM 2000805. Di sini saya akan menjelaskan kasus perbandingan senilai. Perbandingan senilai merupakan suatu proses membandingkan dua besaran yang sejenis dan memiliki satuan yang sama baik dalam jumlah maupun ukuran. Perbandingan senilai yaitu Y1 per Y2 sama dengan X1 per X2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang perbandingan balik nilai. Perbandingan balik nilai berbeda halnya dengan perbandingan nilai yang sama jika terdapat korespondensi satu-satu antara dua kelompok di mana perbandingan nilai dua elemen yang bersesuaian di kelompok kedua terbalik dengan nilai perbandingan pada kelompok pertama.
Ketika kelompok pertama naik, maka kelompok kedua perlawanan yaitu turun. Contoh pada kehidupan sehari-hari Anda sebagai berikut. Jika antara Surabaya dengan Malang adalah 40 km dan Heru akan menempuh perjalanan dari Surabaya ke Malang dengan berbagai pilihan kecepatan sebagai berikut. Kecepatan pertama 1 per kecepatan kedua sama dengan 10 per 20 sama dengan 1 per 2. Waktu 1 per waktu 2 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2 per 1. Hasil perbandingan 1 per 2 sama dengan kebalikan dari perbandingan 2 per 1. Kesimpulan perbandingan antara waktu, tempat dengan kecepatan yang digunakan untuk menempuh jarak yang sama merupakan perbandingan berbalik nilai. Ya, bisa kita lihat di sini rumus perbandingan nilai A1 per B2 sama dengan A2 per B1.